Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 10 Agustus 2023, yaitu dari Roma pasal 8 ayat 15. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam budaya Romawi, apabila seorang anak laki-laki diadopsi atau diterima dalam satu keluarga, maka ia berada di bawah kuasa mutlak sang bapa atas keluarga yang mengangkatnya menjadi anaknya. Waktu ia diadopsi, anak laki-laki yang baru ini kehilangan semua haknya dalam keluarganya yang lama dan mendapat semua keuntungan sebagai anak yang sah dalam keluarga yang baru. Ini dalam pengertian legal, ia mendapat ayah baru. Ia menjadi pewaris harta milik ayahnya yang baru, dan jikalau anak kandung yang dilahirkan kemudian hadir di tengah-tengah keluarga yang sudah mengadopsi anak itu, maka tidak akan mempengaruhi akan warisannya. Kehidupan lama sang anak yang diadopsi itu dihapus dan hutang-hutangnya juga dibatalkan seakan tidak pernah ada. Dan walaupun hadir anak dalam keluarga itu, dilahirkan dalam keluarga itu, maka anak yang diadopsi itu memiliki hak yang sama dengan anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga itu. Dasar pengangkatan anak dalam budaya Romawi inilah yang menimbulkan pemikiran bagi Rasul Paulus bahwa seperti anak yang diadopsi itu, seperti itulah status kita masuk ke dalam keluarga Allah. Dapat kita lihat dalam ayat 14 juga. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dahulu kita dalam kuasa mutlak dosa dan hukum maut karena dosa. Tetapi karena kasih setia Tuhan dalam Yesus Kristus, maka kita melalui Yesus Kristus diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga kehidupan lama kita, kuasa mutlak dosa dan hukum akan dosa itu tidak lagi menguasai kita. Tetapi Allah lah yang mempunyai hak mutlak bagi kita yang sudah diangkat menjadi anak Allah, dan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa yang mau Paulus katakan kepada jemaat Roma dan kita juga, bahwa janganlah lagi mengusik-usik yang lama, tetapi kita mari hidup baru karena kita dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi anak Allah dan kita menjadi pewaris kerajaan Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Dia juga mewarisi penderitaan itu. Tentu seseorang masuk dalam satu keluarga menjadi anak angkat, maka apapun penderitaan orang tua yang mengangkatnya menjadi anaknya, itu juga adalah bagian dari penderitaan anak yang diangkat itu. Bukan hanya suka, tapi saat duka juga turut ambil bagian. Seperti itu juga kita. Penderitaan untuk menjunjung tinggi
status sebagai anak-anak Allah itu harus kita hadapi dengan sukacita. Karena apa? Anak-anak Allah tidak lagi diperbudak oleh dunia yang selalu membuat kita menjadi takut dan takut. Tidak lagi diperbudak oleh kegelapan dunia. Karena anak-anak Allah adalah pembawa terang. Anak-anak terang. Dan dengan status sebagai anak Allah, Roh Allah berdiam dalam kita, dan Roh Allah itulah yang menguatkan kita untuk berseru, ya Bapa, ya Abah, karena kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah bersukacita sebagai anak-anak Allah. Jangan pernah memutuskan hubungan dengan Bapa di sorga, tetapi teruslah menjalin komunikasi, keakraban, keintiman dengan Allah yang menjadikan kita sebagai anaknya, yang menjadikan kita sebagai anak-anak terang, yang membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Apapun tantangannya, harus kita hadapi bersama-sama dengan Dia. Jangan lagi takut, karena ketakutan itu sudah terlebih dahulu dikalahkan oleh Yesus Kristus dengan pengorbanannya di kayu salib, dan Roh Allah selalu ada dalam diri kita. Roh Allah itulah yang akan menghanguskan segala ketakutan yang ada dalam hati kita. Mari bersyukur atas kasih karunia Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengangkat kami sebagai anak-Mu dan menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak Allah haruslah menunjukkan jati diri sebagai anak-anak yang membawa terang di tengah-tengah kegelapan dan di tengah-tengah dunia yang selalu menghadirkan rasa takut dan takut dalam kehidupan ini. Dan Engkau juga Tuhan menyatakan kepada kami sebagai anak-anak Allah bahwa Engkau akan menyertai kami menghadapi segala sesuatunya. Dan mampukan kami dalam kehidupan ini untuk selalu mengandalkan Engkau sebagai Bapa kami. Dalam suka dan duka kami tetap bersyukur dan kami tetap kuat menjunjung tinggi, menyatakan bahwa kami adalah anak Tuhan dan pembawa terang walaupun tantangan itu begitu berat. Engkau Tuhan menyertai jemaat-Mu dalam menghadapi setiap pergumulannya. Terlebih dalam satu hari ini untuk menyambut berkat-berkat baru yang akan Engkau anugerahkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.